Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendiskusikan ya, apakah boleh ya forklift menggunakan alat tambahan pada forknya gitu ya. Mengingat cukup banyak di perusahaan-perusahaan ya industri-industri yang menggunakan forklift atau jasa penyewaan forklift ini seringkali menggunakan sepatu ya pada forknya yang bagian depannya. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak? Ya, menurut standar ini boleh atau enggak? Ya, kalau menurut kita ya mungkin boleh-boleh saja ya. Yang penting bisa digunakan dan membantu pekerjaan ya gunakan saja kan gitu ya. Nah, pertanyaan ini adalah dari segi standarnya, dari segi aspek keselamatannya. Ini apakah diizinkan, dibolehkan atau tidak? Kan tentunya gitu ya. Ya, karena cukup banyak yang masih menggunakan dan kalaupun boleh ya tentunya alasannya apa dan kalau tidak boleh tentunya apa yang menyebabkan tidak boleh gitu ya. Ya kalau orang yang mengatakan boleh ya seringkali mengatakan ya untuk memperpanjang ya karena ada bagian beban yang tidak terisi oleh Fox sehingga terisinya menggunakan sepatu ya sehingga lebih panjang gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya kalau tidak boleh, nah apakah apakah boleh seperti itu kan gitu ya. Nah, kalau tidak boleh ya kalau tidak boleh eh apakah aman digunakan ketika menggunakan sepatu kan gitu ya. Nah, kita bahas. Nah, di sini ternyata dari beberapa sumber ya salah satunya adalah Permenaker 08 tahun 2020. Nah, ini adalah peraturan tentang pesawat angkut ya, di antaranya adalah forklift. Forklift di antaranya jenis pesawat angkut ya, yang mana ini menjadi ruang lingkup dari Permenaker 08 tahun 2020 ya yang mengatur tentang pesawat angkat dan angkut. Artinya ya sebagai standar, sebagai aturan, ya sebagai pedoman, acuan dalam menggunakan, membuat ya, mengoperasikan pesawat angkat dan angkut. Nah, ternyata diatur di pasal 77 ya di pasal 77 itu disebutkan bahwa dalam menggunakan garpu atau fork pada forklift dilarang memasang alat tambahan untuk memperpanjang garpu atau fork ya. Artinya yang tidak boleh itu untuk memperpanjang. Ya, kalau sekedar hanya sebagai selongsongan aja ya, kayak pisau, kayak keris gitu ya, yang ada selongsongnya ya mungkin nggak jadi masalah ya. Tapi di sini aturannya tidak boleh ketika digunakan untuk memperpanjang. Nah, kita coba ilustrasikan dan kita coba jelaskan ya teknisnya kenapa tidak boleh ya, kenapa aturan ini harus ada sehingga melarang penggunaan sepatu di tempat kerja. Ada kan kadang-kadang ada yang protes, Pak, tapi di lapangan itu boleh banyak yang menggunakan, kenapa di sini nggak boleh gitu ya? Kenapa di tren ini nggak boleh, di aturannya nggak boleh gitu ya? Nah, kemudian saya jawab gitu ya. Nah, justru adanya peraturan itu untuk supaya di lapangan itu tidak menggunakan ya. Karena di peraturan itu ada karena banyak yang menggunakan dan ketika digunakan ternyata berbahaya kan gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik. Oke. Nah, biasanya para operator ya atau para pekerja ya misalnya mempunyai Fox seperti ini ya. Kemudian karena bebannya ini panjang, misalnya bebannya seperti ini. Oke, panjang seperti ini. Nah, ini kalau diangkat kemungkinan roda bagian belakang akan terangkat. Oke ya. Sehingga apa? Sehingga operator atau pekerja itu berinisiatif atau perusahaannya yang berinisiatif untuk mewajibkan ditambah namanya sepatu gitu ya. Sepatu di sini ya supaya lebih panjang. Oke, seperti ini biasanya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah boleh seperti ini? Ya, apakah aman seperti ini? Ya, yang jelas tidak ya tadi ya. Nah, kalau tidak boleh, alasannya tentunya apa? Secara teknis itu kenapa? Bahaya apa yang bisa menyebabkan
apa bahaya apa yang mampu menyebabkan ini gitu ya. Bahaya apa yang mungkin timbul maksudnya ya. Bahaya apa yang mungkin timbul dari penggunaan sepatu ini gitu ya. Nah, pertama fog ini ya pertama sepatu ini tentunya tidak ada SWL-nya, tidak ada kapasitasnya. Kita tidak pernah menemukan bahwa sepatu itu tertulis kapasitasnya. Ya kalau kita bandingkan dengan fog itu kan besi yang solid ya. Sedangkan kalau sepatu itu biasa lempengan atau plat kecil itu ya. Nah, sehingga dari visual aja sudah bisa kita lihat bahwa kekuatannya pun sangat jauh berbeda dengan fog ini ya. Nah, maka karena bukan untuk digunakan untuk mengangkat, artinya karena tidak tertulis kapasitas, memang didesain tidak digunakan untuk mengangkat. Ya, jadi mungkin hanya digunakan sebagai pelindung saja. Oke. Nah, sehingga kemungkinan yang paling kritis ya, paling mungkin terjadi adalah bagian ini. Bagian ini, bagian kekosongan ya, itu akan mungkin terjadi patah. Ya, kalau bahasa Jawa ya puas gitu ya, patah. Ya, kalau patah maka di sini ada hentakan ke sini. Kalau ada hentakan, ya awalnya tadi supaya periode bagian belakang tidak keangkat, justru keangkat lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi ingin menyelesaikan masalah yang kecil, tapi justru menimbulkan masalah yang lebih besar sebenarnya. Oke, itu alasan pertama. Oke, itu alasan pertama. Nah, alasan kedua, ini saya hapus dulu. Alasan kedua, forklift itu ibarat jungkat-jungkit. Ya. Jadi di sini saya punya jungkat-jungkit gini. Di sini ada A, ya katakanlah anak A, di sini ada anak B, ya. Nah, dikatakan seimbang ketika A dan B ini sama kan gitu ya, bebannya mereka sama kan gitu ya. Nah, prinsip pada forklift juga sama. Forklift di bagian belakang ya, bagian belakang, katakanlah ini bagian belakang, itu ada yang namanya pemberat, atau disebutnya counterweight. Nah, nah, pemberat ini ya minimal kan harus lebih besar ya daripada beban yang diangkat atau beban B ini ya, beban yang diangkat. Oke. Nah, kalau kalau tidak maka tidak akan seimbang gitu ya. Nah, ketika saya punya beban di sini, ketika saya punya pemberat 5 ton misalnya di sini, maka ketika jarak yang sama, di sini jarak yang sama, ya, jarak yang sama, maka di sini pun ya kemungkinan 5 ton untuk tetap seimbang. Ya, maka bisa dikatakan A sama dengan B. Ya, maka bisa dikatakan seimbang. Itu ketika jaraknya sama, katakan jaraknya adalah 2 meter, 2 meter. Di sini ada namanya COG. COG adalah Center of Gravity atau titik keseimbangan. Keseimbangan. Ya, atau bagian roda depan ya, roda depan. Oke. Nah, ketika jaraknya sama, ya kemungkinan besar akan seimbang dengan syarat bebannya sama, ya, atau minimal lebih kecil dari pemberatnya. Oke. Nah, kemudian ketika jaraknya saya perpanjang dari 2 meter menjadi 4 meter misalnya. Oke. Dengan bebannya sama di sini. Dengan bebannya sama. Bebannya di sini sama, 5 ton juga. Tapi jaraknya yang perbesar, saya perpanjang menjadi 4 meter. Apa yang mungkin terjadi? Ya, apa yang mungkin terjadi? Maka efeknya akan jauh lebih berat dari titik B atau akan lebih berat dari berat beban. Ya, meskipun beratnya sama, tapi karena jaraknya berbeda ya, semakin panjang maka kemungkinan untuk tipping atau terbalik ya, atau terguling ke depan akan sangat besar. Makanya karena eh, dampaknya lebih besar dari B-nya ya. Jadi kalau kita praktekkan di forklift, kemungkinan besar forklift akan terguling ini akan sangat besar. Semakin diperpanjang akan semakin besar gitu ya. Jadi semakin tinggi, semakin besar momen gulingnya, semakin panjang juga akan semakin besar juga momen gulingnya. Ya, sehingga ini akan sangat berbahaya.
Nah, alasan-alasan itulah yang kemudian digunakan ya supaya ya supaya sepatu ini tidak digunakan dalam pengoperasian forklift. Ya, artinya standarnya adalah tidak boleh menggunakan sepatu forklift ini, gitu ya. Sepatu pada forknya. Nah, seringkali digunakan untuk apa ya? Biasanya ketika pembongkaran beban ya menggunakan truk ya. Nah, ini biasanya di bagian depan sini ada beban yang cukup besar ya. Misalnya 3 ton di sini, 2 ton di sini. Nah, kemudian karena di ujung forklift itu tidak cukup mampu atau tidak cukup menjangkau dari area itu. Sehingga kadang-kadang menggunakan yang namanya sepatu tambahan tadi. Ya. Nah, boleh atau enggak ya? Ya sebenarnya tetap nggak boleh gitu ya. Ya namanya keselamatan ya tidak ada toleransi apalagi sudah ada aturannya yang melarang itu gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti ini ya, maka yang salah itu bukan bukan forkliftnya gitu yang salah ya. Forklift kalau di luar kemampuannya nggak perlu memaksakan kan gitu ya. Nah, kalau memaksakan akan berbahaya. Maka yang harus diubah adalah metodenya. Ya, metodenya bisa menggunakan truk yang lebih apa ya, lebih sesiap ya atau forklift yang lebih sesuai dengan pengangkatan ini. Misalnya menggunakan truk yang baknya terbuka dari samping. Kalau memang bebannya itu berat, gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan sehingga tidak melanggar prinsip keselamatan, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh penggunaan forklift yang tidak sesuai standar, yang salah ya, tidak layak dalam penggunaannya. Ya, saya rasa itu ya hal yang perlu diwaspadai dalam forklift ya. Salah satunya adalah standar dalam menggunakan garpu. Ya, mungkin kalau ada hal lain yang perlu dibahas bisa komen aja di bagian bawah ya, bagian komentar untuk kemudian dibahas lebih dalam kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.